Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Muslimin muslimah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mawaddah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada henti-hentinya lisan kita mengucapkan kalimat syukur dan pujian hanya kepada Allah atas semua nikmatnya, atas semua karunia-Nya. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita untuk duduk bersama di majelis yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan setiap amal-amal kita mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam hari ini kembali kita belajar kepada manusia paling mulia, manusia terbaik yang pernah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pekan yang lalu kita membahas bagaimana salah satu nubuat, salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh sahabat mulia Jabir bin Abdillah ketika beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kelaparan, karena 3 hari 3 malam perut beliau tidak kemasukan makanan, sampai beliau ganjal perut beliau ini dengan 3 batu. Sebenarnya ada kisah yang terlewat Bapak Ibu. Itu ada sahabat yang ngadu sama Nabi, nasibnya sama kelaparan juga. Ya Rasulullah, saya ini lapar. Saya sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Ditunjukkan itu, dibuka perutnya. Ternyata sahabat itu perutnya diganjal dengan 2 batu. Rasul cuma tersenyum. Beliau buka perutnya, ternyata di perut Rasul ada ganjalan 3 batu. Nah, kamu nggak seberapa laparnya, kamu cuma 2 saja 3 batu. Itu masya Allah. Artinya kalimat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu memang terbukti. Jabir kemudian mendatangi istrinya, kemudian dikatakan bahwa ada masakan apa di
ada bahan apa yang bisa kita masak. Ternyata hanya beberapa sok gandum dan 1 ekor anak domba. Artinya kecil itu dombanya. Kalau dimakan hanya cukup untuk mencukupi 3 perut orang dewasa. Maka di masalah makanan itu begitu mau selesai, mau matang, Jabir kembali ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dengan cara berbisik supaya tidak terdengar oleh sahabat yang lain, kami mengundang Anda untuk datang ke rumah kami 2 atau 3 orang. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Jabir, bukankah kalau kamu undang lebih banyak dari itu lebih baik? Tapi makanan kami cuma untuk 3 orang ya Rasulullah. Rasul kemudian memanggil seluruh sahabat yang saat itu bekerja untuk mengerjakan parik atau khandaq, diumumkan semua untuk datang ke rumah Jabir bin Abdillah. Sepanjang perjalanan itu Jabir cemas. Ini gimana ini? Saya punya makanan 3 orang, ini 1000 orang datang. Kemudian dia mendahului Rasul, datang ke istrinya. Imam Ahmad menceritakan Pak, bahwa istrinya ngomel-ngomel, ini semua gara-gara kamu, semua gara-gara kamu. Gimana ini ceritanya? Kalau nggak cukup gimana? Ya jelas nggak cukup kok. Makanan 3 orang untuk 1000 orang. Kata Nabi, ya Jabir, jangan kau sentuh tungku masakanmu itu sebelum aku datang. Maka masakan yang ada di atas tungku itu dibiarkan oleh Jabir bin Abdillah. Rasul kemudian meminta Jabir untuk memanggil 10 tukang roti untuk membantu istrinya membuat adonan roti. Rasul kemudian berdoa. Imam Ahmad menambahkan, itu makanan diludahi sama Nabi. Ya, namanya orang penuh keberkahan, masya Allah, ludahnya aja mengandung berkah. Didoakan sama Nabi, dijual satu persatu. 10 orang diminta Nabi untuk masuk. 10 orang masuk, mereka keluar dengan rotinya. Sampai semua sahabat Nabi itu menikmati adonan rotinya Jabir bin Abdillah. Semua kenyang. Yang ajaib adalah adonan di tungku Jabir bin Abdillah itu tetap utuh, seperti tidak pernah dijamah. Masya Allah. Ini saya ingin berhenti di sini dulu. Kita membahas tentang makna berkah itu, masya Allah. Jadi kalau kita berdoa minta kaya, minta harta, itu boleh, halal. Tapi jangan pernah lupa ketika kita minta harta itu, kita minta sama Allah agar harta itu harta yang berkah. Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman di dalam surah Sabta, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan negerimu adalah negeri yang thayyib, negeri yang baik, negeri yang penuh berkah. Wa rabbun ghafur, dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Ayat ini Bapak Ibu itu menceritakan tentang keberkahan negeri Sabar. Jadi dahulu itu ketika masyarakat Sabar adalah orang-orang beriman Bapak Ibu, itu kalau mereka datang ke kebun-kebun mereka itu, melewati pohon yang sudah berbuah itu nggak perlu manjat, nggak perlu ngambil apa itu genter itu, nggak perlu Pak. Itu cuma tempat buah itu ditaruh di atas kepala, jalan Pak. Itu buah-buah yang masak itu langsung jatuh Pak di atas apa namanya, baskom yang mereka siapkan di atas kepala mereka. Tidak ada ulat, tidak ada nyamuk, tidak ada serangga. Benar-benar negeri yang luar biasa.
Tapi begitu mereka kemudian kufur terhadap nikmat Allah, negeri Saba Allah hancurkan. Makanya negeri yang kita cintai ini, negeri Indonesia, kalau ingin harta benda kita ini berkah, kekayaan kita ini berkah, syaratnya dua minimal. Satu, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah amal saleh. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu bisa bayangkan buah semangka. Buah semangka di Indonesia paling besar berapa kilo? Bisa tidak kulitnya itu dipakai untuk tempat tenda, bikin tenda tentara itu bisa diisi 8 sampai 10 orang, Pak. Kulitnya semangka itu untuk tempat bersejuk. Bisa dibayangkan. Kemudian biji gandum itu kecil, Pak. Itu biji di zaman Umar itu besarnya sebesar biji kurma yang paling besar. Dan subhanallah sampai hari ini itu masih disimpan. Kemudian dimasukkan ke dalam tempat itu ditulisi, Pak, ini adalah hasil gandum ketika keadilan ditegakkan di muka bumi. Itu, Pak, Masya Allah. Jadi keadilan seorang pemimpin itu efeknya luar biasa, ya. Bahkan Malik bin Dinar itu menyaksikan dengan mata kepala beliau sendiri bagaimana seekor kambing itu bisa bermain-main dengan kumpulan serigala tanpa dimakan. Kok bisa? Jadi serigala itu bisa bermain-main dengan domba. Tahun berikutnya beliau datang di tempat yang sama. Kemudian ketemu dengan seorang penggembala. Malam hari itu tiba-tiba serigala yang baru beberapa detik yang lalu itu bermain-main dengan domba-domba tiba-tiba menerkam gitu, Pak. Dombanya diterkam. Maka penggembala tadi bicara, demi Allah, malam hari ini Umar bin Abdul Aziz telah wafat. Dan betul, Pak. Pagi harinya itu terdengar kabar bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Jadi efek dari seorang pemimpin yang adil lalu wafat itu juga, Masya Allah, luar biasa. Ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu dulu waktu nikah, apa pertama doanya? Doa yang kita dengar dari orang-orang yang datang menyalami kita, apa doanya? Berkah, Pak. Dan tidak hanya satu kali, berkahnya 2 kali. Berkahnya 2 kali. Maka makna berkah itu, Masya Allah. Tapi hari ini orang berbicara berkah itu nggak masuk ke hati kita, ya. Jadi berkah itu, Masya Allah. Kata ulama, berkah itu sedikit mencukupi, kalau banyak tidak membahayakan pemiliknya. Kita banyak dapat cerita ada orang yang gajinya, mohon maaf, itu cuma 1 juta, anaknya banyak, itu anaknya semua sukses, kuliah bisa selesai, bahkan bisa pergi haji. Kalau diukur dengan matematika dunia nggak masuk. 1 juta loh 1 bulan, itu bisa menyekolahkan anaknya sampai selesai, bisa pergi haji, Masya Allah. Makanya begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Ibnu Athaillah pernah berkata begini, rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dari sesuatu yang kalian usahakan, tapi rezeki itu datang dari arah mana saja yang kamu tidak akan pernah menduga. Misalnya saya punya usaha,
toko buka bahan roti gitu ya. Kita jangan sampai berpikir bahwa rezeki kita dari situ saja, tidak. Kalau kita membayangkan rezeki kita itu hanya dari apa yang kita usahakan, stres kita Pak. Betul, stres kita. Sekarang ini kan perekonomian baru jatuh dan ini menimpa seluruh bidang kehidupan. Bahan roti juga baru terjun bebas itu ya, jatuh semua. Tapi saya punya keyakinan bahwa rezeki kita tidak hanya dari situ. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kayak Pak Sugeng, kemudian Pak Hari ini kan sudah masuk fase pensiun gitu ya. Tentu pendapatannya nggak seperti ketika beliau ini masih aktif gitu ya. Tapi kalau kita kemudian membayangkan bahwa wah nanti kalau harus pensiun saya tidak mendapatkan sebagaimana yang biasanya saya dapatkan, itu stres betul. Tapi kalau kita meyakini bahwa rezeki kita itu dari apa yang tidak kita usahakan saja, maka kita ini orang beriman, kita punya doa, kita harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minta. Dan yang kita minta itu tidak hanya harta yang banyak, tapi pentingnya berkah itu. Jangan sampai berkah itu hilang dari umur kita, dari diri kita, dari keluarga kita. Ya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisah tentang Qarun. Ya. Qarun itu dulu orang miskin, Pak. Kemudian datang ke Nabi Musa alaihissalam minta didoakan supaya kaya. Kata Musa, Qarun, kamu lebih selamat dengan kondisi seperti ini. Kamu miskin tapi beriman kepada Allah. Aku khawatir ketika kamu nanti diberikan kekayaan oleh Allah, kamu disibukkan dengan dunia, maka hilang imanmu, hilang keyakinanmu kepada Allah. Kamu akan menjadi orang yang kufur. Dan betul, ketika Qarun sudah kaya raya, Nabi Musa memerintahkan petugas zakat untuk datang kepada Qarun. Apa kata Qarun? Qala innama a'tituhu ala 'ilmin 'indi. Sesungguhnya aku ini diberi harta karena ilmu yang aku punya. Ini tidak ada urusannya dengan Allah. Ini karena ilmumu. Maka Allah kemudian menghancur lantakkan hartanya, ditenggelamkan bersama Qarun. Ya, maka hati-hati. Kita terus minta kepada Allah, mudah-mudahan harta kita ini menjadi harta yang barokah, ya, harta yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik Bapak Ibu sebelum nanti kita masuk ke materi. Rasul itu pernah dahar makan bersama dengan 6 sahabatnya. Maka kemudian tiba-tiba ada anak berdiri nimbrung mau makan, ikut makan. Begitu Arab Badui itu makan, hanya dengan 2 suapan itu makanan habis. Makanan habis. Kemudian Rasul berkata, seandainya Arab Badui tadi membaca basmalah, maka makanan yang sedikit ini bisa mencukupi kita sampai kenyang. Makanya jangan lupa ya, makan minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa gimana itu? Sudah dapat setengah piring lupa. Bismillahirrahmanirrahim awal wa akhir. Ya. Nah, ini namanya keberkahan. Keberkahan itu yang masya Allah yang sedikit itu akan mencukupi kita. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang perang Khandaq. Setelah penggalian parit tuntas, tidak lama setelah itu pasukan gabungan yang berjumlah 10.000 pasukan itu tiba di kota Madinah. Sementara kaum muslimin mereka sudah bersiap di seberang parit. Melihat pasukan
sangat besar itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya strategi bagaimana supaya jumlah pasukan musuh yang kuat ini itu paling tidak bebannya terkurangi. Gitu. Maka Rasul punya strategi untuk mengadakan perjanjian damai dengan kabilah Ghatafan. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata kepada kabilah Ghatafan, kalian angkat kaki dari kota Madinah, pergi dari kota Madinah, kau tinggalkan kota Madinah bersama pasukan kalian. Kalau kalian mau, kata Rasul, aku akan menyerahkan sepertiga hasil panen kota Madinah kepada kalian. Ya. Kemudian sahabat Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah datang menemui Nabi, ya Rasulullah, apakah pendapat ini itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau hanya sekedar strategi Anda? Jadi sahabat itu kalau rapat dengan keputusan penting itu, kalau merasa keputusan itu kok bagi mereka ini enggak bagus, ini mereka akan tanya, ini perintah Allah atau semata-mata strategi Anda ya Rasulullah? Maksudnya apa? Kalau memang itu perintah Allah, maka sahabat itu nggak berani bantah. Kalau ini perintah Allah, jalankan ya Rasulullah. Tapi kalau ini strategi Anda, kami punya usulan, punya pendapat. Kata Rasul, ini adalah pendapat saya. Maka Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kabilah Ghatafan itu dengan kami dulu sama-sama musyrik, dan ketika kami sama-sama musyrik, mereka tidak akan pernah mendapatkan hasil kurma kami kecuali mereka harus memberi kepada kami. Namun hari ini kami sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada Anda, sementara mereka masih musyrik. Maka haruskah kami memberikan kurma kami kepada mereka dengan cuma-cuma? Demi Allah, kami tidak akan memberikan kepada mereka kecuali dengan pedang-pedang kami. Maka Rasul kemudian membatalkan perjanjian dengan kabilah Ghatafan. Ya. Kemudian kisah selanjutnya adalah pengkhianatan Bani Quraidah. Ini benar-benar kondisi muslimin ini centang perenang, dalam kondisi gelap, dalam kondisi sangat krusial dalam kehancuran, karena dikepung dari segala penjuru. Termasuk Bani Quraidah. Bani Quraidah itu kalau dengan kota Madinah itu letaknya di sebelah timur daya dari kota Madinah. Ya. Kemudian kondisi genting ini itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ijja'ukum min fawqikum wa min asfal minkum wa izzaghatil absar wa baghlatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billah. Ketika mereka datang kepadamu dari atas kota Madinah dan dari bawahnya, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, jadi mata muslim ini bolak-balik naik ke atas ke bawah, bolak-balik, mata itu tidak tenang. Itu saking Allah ingin menggambarkan muslimin saat itu dalam keadaan genting luar biasa, ketakutan luar biasa. Bapak Ibu pernah ketemu sama orang itu yang matanya itu bolak-balik, tidak tenang kemana ke sini, gelisah. Ya. Dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan. Ini Pak, itu Allah membuat gambaran ketakutan sahabat Nabi itu luar biasa. Hati itu naik sampai ke sini. Saya tidak tahu itu kayak apa ya takutnya itu.
Mungkin Bapak Ibu pernah naik pesawat gitu ya, kemudian terjadi badai ya, dan kita tidak tahu bagaimana nasib kita, apakah kita selamat atau mati, mungkin kayak gitu ya. Itu hati naik sampai ke kerongkongan. Dan yang bahaya yang ketiga itu, dan kalian punya prasangka yang tidak terhadap Allah. Jadi saking orang beriman itu saking takutnya, mereka berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kayak gini kok gak ditolong sama Allah. Ketika Rasulullah SAW mendengar tentang pengkhianatan Bani Quraidah, karena Bani Quraidah ini punya perjanjian damai dengan Rasul. Begitu Rasul mendengarkan itu, maka Rasulullah SAW itu memerintahkan Zubair bin Awwam untuk mengecek langsung apakah Bani Quraidah itu benar-benar berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad menceritakan bahwa pengkhianatan Bani Quraidah ini itu tidak lepas dari usaha bujukan Huyai bin Akhtab, salah satu pemuka dari Bani Nadir yang datang ke Quraisy setelah mereka berhasil menggerakkan orang-orang kafir Quraisy. Mereka datang kepada Bani Quraidah. Awal mulanya Bapak Ibu, pemimpin Bani Quraidah namanya Ka'ab bin As'ad. Sebenarnya sudah tidak mau itu untuk mendengarkan Huyai bin Akhtab. Aku takut kepada Muhammad karena kami sudah punya perjanjian damai dengan Muhammad. Huyai kemudian membujuk, sudah Muhammad pasti bisa kita kalahkan. Kami sudah berkumpul sekian ribu pasukan, Quraisy sudah bergabung, kabilah Ghatafan sudah bergabung, kabilah Arab Badui sudah bergabung. Tinggal kalian saja, dan aku jamin kita akan mengalahkan Muhammad. Maka kemudian karena bujukan yang dilakukan oleh Huyai bin Akhtab kepada Ka'ab bin As'ad yang dilakukan terus menerus, maka sampai kemudian Ka'ab bin As'ad ini terpengaruh terhadap bujukan Huyai bin Akhtab. Kemudian Ka'ab ini merobek perjanjian damai bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mereka di hadapan Zubair bin Awwam itu mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dalam posisi seperti itu orang-orang munafik berulah. Sudah Bani Quraidah berkhianat, dikepung orang Quraisy, Bani Ghatafan, ini orang-orang munafik juga berulah. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 11, 12 dan 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadidan. Disitulah diuji orang-orang beriman dan diguncang hatinya dengan guncangan yang sangat dahsyat. Bapak Ibu kalau membaca surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu ayat itu menceritakan tentang datangnya hari kiamat, dan itu dipakai oleh Allah untuk menggambarkan bagaimana terguncangnya hati muslimin hari itu, saking mereka khawatir. Wa id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya hanyalah tipu daya. Itu Pak. Orang munafik mengkori orang-orang beriman. Gak ada pertolongan dari Allah.
yang dijanjikan Allah untukmu itu hanya tipu-tipu saja, kata mereka. Wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yasrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya yaqulun inna buyutana 'awrah wa ma hiya bi'awrah in yuriduna illa firara. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yasrib, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang kepada rumah mereka dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka ya Rasulullah, tidak ada penjaganya. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka melakukan itu karena hendak lari dari medan pertempuran. Kemudian di ayat 14-nya, walau duhilat alaihim min aqtariha summa su'ilul fitnata la'atauha wa ma talabbasu biha illa yasira. Dan kalau Madinah diserang dari segala penjuru dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka akan mengerjakannya dan hanya sebentar saja mereka akan menunggu. Mari kita dalami ayat-ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yasrib. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, hai penduduk Yasrib. Kalimat ini kalimat yang tidak disukai oleh Nabi. Wahai penduduk Yasrib. Kenapa Nabi gak suka? Kenapa Nabi gak suka dengan kalimat ini? Karena Nabi sudah mengganti kota Yasrib itu dengan apa namanya? Taubah. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa ada 10 nama dari kota Madinah. Cuman yang kita kenal itu ya cuma satu, itu ya Madinah itu. Namanya banyak, ada 10 nama. Ada Madinah, ada Taubah, ada Thayyibah, ada Miskinah, Jabirah, Mahadah, Mahdubah, Qasimah, Mazkurah, Azra, dan Marbuhah. Itu 10 nama kota untuk mengganti kata Yasrib. Dan pernah kita bahas bahwa Yasrib itu sebenarnya adalah seorang nama dari masyarakat Aus, ya, yang datang ke kota Madinah. Dan Yasrib ini apa maknanya Yasrib? Yasrib artinya apa? Orang yang berbuat dosa, itu Yasrib. Makanya Nabi ketika masuk ke Madinah gak suka. Masa saya masuk ke suatu tempat yang tempat itu artinya orang yang berbuat dosa. Maka itu diganti sama Nabi Muhammad SAW dengan kota Thayyibah. Artinya orang-orang yang suci, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabi, dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk pulang ke rumah mereka. Alasannya macam-macam. Rumah kami tidak ada yang jaga, rumah kami dalam keadaan terbuka, nanti ada pencuri masuk. Itu kalimat orang-orang munafik. Ya. Maka mereka minta izin sama Nabi untuk pulang. Padahal yang sesungguhnya terjadi, mereka ingin lari dari medan pertempuran. Itu orang munafik. Ibnu Ishaq menyebutkan orang yang mengatakan demikian adalah Aus ibnu Khawzi. Dia mengatakan kepada teman-temannya, cari alasan. Apa
Apa alasan kamu bisa sampaikan kepada Muhammad? Biar kita tidak ikut perang. Jadi suruh nyari alasan. Allah Subhanahu wa taala kemudian membuka kedok mereka. Wa ma hiya bi'auratin, dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Yaitu tidaklah seperti apa yang mereka sangka. Inni yuriduna illa firara. Mereka mengatakan itu tidak lain alasannya adalah ingin lari dari medan pertempuran. Yaquluna inna buyutana 'auratun wa ma hiya bi'auratin in yuriduna illa firara. Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaganya, dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ahdullahi mas'ula, dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi orang-orang munafik itu yang mereka mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, suatu hari nanti mereka akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban mereka karena mereka telah mengingkari Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa mereka yang lari dari medan pertempuran tidaklah dapat menangguhkan ajal mereka dan tidak pula memperpanjang usia mereka. Bahkan ada kalanya hal tersebut menjadi penyebab disegerakannya azab secara tiba-tiba. Untuk itulah maka Allah menyampaikan firman-Nya, wa idza la tamatta'una illa qalila, dan jika kamu terhindar dari kematian, kamu juga tidak akan mengecap kesenangan kecuali hanya sebentar saja. Ini Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ajal yang sudah ditentukan oleh Allah itu kadang-kadang Allah hentikan nyawa seseorang di tempat yang tidak membahayakan mereka. Tapi justru orang-orang yang bertempur di dalam medan pertempuran. Kemarin kita bahas tentang terjadinya perang Uhud, bagaimana sahabat Talha bin Ubaidillah itu terluka parah, sekian puluh luka, ya kan? Kemudian Ali juga terluka, Ubaidah bin Jarrah juga terluka, tapi mereka tetap hidup. Mereka masih hidup karena memang ajal mereka belum sampai. Tapi orang-orang yang lari dari medan pertempuran kemudian bersembunyi di benteng mereka yang paling kokoh sekalipun, itu kalau ajalnya sudah tiba ya sudah mati. Ya. Saya sering sampaikan kisah tentang Khalid bin Walid, panglima yang diberikan gelar oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul, ya, pedang Allah yang terhunus. Itu beliau sampaikan, sekujur tubuhnya itu nggak ada 1 inci dari tubuhnya kecuali ada luka di situ. Semua tubuhnya luka pedang, tombak, panah, ancak semua di tubuh beliau. Dan cita-cita beliau adalah mati syahid. Mati syahid. Jadi Khalid itu pernah ngirim surat ke sebuah negeri. Khalid menyampaikan ini, aku akan kirimkan pasukan yang mereka itu mencintai mati sebagaimana kalian mencintai hidup. Kalimatnya luar biasa. Aku kirim kalian pasukan yang mereka itu mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai hidup. Jadi Khalid itu kalau perang nggak pengen hidup, pengennya mati. Tapi sampai beliau menunggu-nunggu mati syahid, tidak syahid. Dia sesali seumur hidupnya karena beliau itu sakaratul maut di atas tempat tidurnya.
Ya Allah, kenapa aku harus mati dengan cara seperti ini? Mati sebagaimana unta yang meringkuk di dalam kandangnya. Saya tuh pengen mati syahid. Nangis Khalid. Apa yang diimpikan mati di medan jihad, ternyata beliau mati di atas tempat tidurnya. Kemudian Umar datang menghibur. Ya Khalid, sesungguhnya orang itu dimatikan oleh Allah itu sesuai niatnya. Kamu bercita-cita mati syahid, tapi matimu di atas tempat tidurmu, maka demi Allah, kematianmu ini adalah kematian mati syahid, meskipun kamu mati di atas tempat tidurmu. Maka sekali lagi, niat itu penting. Niat itu penting. Niat itu bisa membesarkan amal kita yang kecil, tapi sebaliknya, dengan niat itu pula yang salah niat itu, amalan yang besar sekalipun, Bapak Ibu bisa berulang-ulang pergi ke Baitullah, haji berulang-ulang, umrah berulang-ulang. Tapi kalau salah niat, itu amal yang besar itu hanya menjadi amal yang kecil, amal yang kecil. Tapi Bapak Ibu sampai hari ini belum bisa berangkat ke sana. Ngumpuli tiap hari. Satu hari 5.000, 10.000. Niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, belum sampai terkumpul Bapak Ibu wafat. Tapi karena niat Bapak Ibu adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, maka amal haji yang belum sampai itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat sebagai kamu fulan, kamu telah melakukan ibadah haji. Itu pentingnya nih. Bapak Ibu, Senin Kemis terbiasa puasa. Dijaga istiqomah. Ternyata karena suatu hal Bapak Ibu sakit, nggak bisa melakukan amal itu. Bapak Ibu dapat nggak pahala puasa Senin Kemis? Dapat nggak? Dapat Pak. Dapat. Karena itu amalan yang kita jaga, amalan yang kita berusaha memenuhinya. Ya. Atau mungkin kayak kemarin tuh ya, puasa Syawal 6 hari. Ya. Kita sudah terbiasa bertahun-tahun seperti itu Pak. Qadar Allah, Ramadan kemarin selesai, masuk Syawal, 1 bulan kita nggak sanggup karena ada halangan, sakit misalnya. Maka meskipun kita tidak bisa melakukan puasa Syawal 6 hari, karena niat kita, karena istiqomah kita setiap tahun itu, maka kita dicatat sebagai orang yang melakukan puasa Syawal 6 hari. Maka ditambah puasa Ramadan, kita akan mendapatkan pahala 1 tahun. Kul mata'ud dunya qalilun wal akhirah khairun liman taqa. Katakanlah kepada orang-orang munafik itu, kesenangan di dunia ini hanyalah sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka saya sering sampaikan di kajian itu, Bapak Ibu kalau berdoa jangan berdoa minta kebaikan di dunia saja. Ya. Kebaikan dunia itu fana sebentar. Ya. Imam Malik bin Dinar itu pernah menyampaikan sebuah kalimat yang mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita Bapak Ibu. Ya. Seandainya dunia adalah emas yang fana, yang akan hancur, yang akan hilang, dan akhirat hanyalah sebuah tembikar yang kekal abadi, maka tentu saja buat kalian wajib memilih sesuatu yang kekal abadi, meskipun itu hanya sebuah tembikar. Kalimatnya luar biasa. Jadi kita diberikan hadiah dunia
emas yang luar biasa di dunia itu dibandingkan hanya tikar itu. Tapi itu kita dapatkan di akhirat itu jauh lebih baik tikar itu. Karena tikar di akhirat itu abadi. Dan Bapak Ibu bisa jangan bayangkan tikar di akhirat seperti tikar di bumi ya, di dunia. Itu pasti luar biasa kenikmatannya. Ya. Maka marilah mumpung kita ini masih diberikan umur oleh Allah, motivasi kita adalah motivasi akhirat. Tapi tentu jangan tinggalkan dunia. Dunia juga penting, dan dunia ini bekal untuk menuju akhirat. Tapi motivasi kita bagaimana dunia yang kita dititipkan oleh Allah untuk kita ini itu bisa menjadi bekal untuk bekal kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita, jiwa kita ini lebih condong kepada akhirat, berjuang untuk akhirat kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an